Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review yang akan mengupas isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana dengan keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang tetap mempertahankan BI Rate di level 6%. Seperti apa dampaknya? Apakah sesuai juga dengan konsensus? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Bank Sentral kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 6% di bulan Maret 2024 dan hal ini berdasarkan tetap konsisten terhadap fokus kebijakan moneter yang pro terhadap stabilitas, perkembangan ekonomi global dan tentunya potensi inflasi di masa depan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di bulan Maret 2024 memutuskan untuk mempertahankan kembali BI Rate di level 6%. Dengan demikian, tingkat suku bunga acuan bertahan selama 6 bulan sejak Oktober 2023 setelah Bank Sentral menahan suku bunga di level 5,75% mulai Januari hingga September 2023. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan, keputusan mempertahankan BI Rate pada level 6% tersebut tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta langkah preemptive dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024. Berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan terkini dan prospek ekonomi ke depan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 19 dan 20 Maret 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6%, suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,25% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 6,75%. Keputusan mempertahankan BI Rate pada level 6% tetap konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang pro-stability, yaitu untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta langkah preemptif dan forward-looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024. Sementara itu, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga. Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk tetap memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, Bank Sentral kembali pertahankan BI Rate 6% sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Gerianto, Ekonom Senior dan Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia LPPI. Selamat pagi, Pak Rian. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Bank Indonesia nih kembali mempertahankan suku bunga acuan di level 6%. Nah, menurut pandangan dari Pak Rian sendiri, apakah sudah sesuai nih dengan konsensus dari ekonom di tanah air? Berdasarkan kalkulasi kami para ekonom mayoritas masih memiliki pandangan bahwa untuk pertemuan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 2 hari yang lalu dan keputusan finalnya kemarin memang sepakat untuk kami memberikan semacam outlook ya bahwa posisi BI Rate tidak akan berubah, tetap di level 6%. Pertimbangan utamanya adalah bahwa lingkungan eksternal maupun lingkungan internal kita itu memang belum cukup untuk menyokong Bank Indonesia untuk melandaikan atau menurunkan suku bunga acuan atau BI Rate-nya. Pertama, kalau kita lihat dari pergerakan inflasi globalnya masih istilahnya itu masih lengket pada level yang tinggi. Di beberapa negara maju target inflasi 2% masih jauh dari jangkauan. Bahkan di Amerika, The Fed pun masih bersikukuh mungkin pada pertemuan Maret ini mungkin juga masih akan mempertahankan level Fed Fund Rate-nya di 5,25 sampai 5,5%. Kemudian dari dalam negeri, Mas Pras, kita juga lihat outlook daripada inflasi tahunannya, year on year-nya juga masih di atas jangkar atau titik tengah dari target inflasi Bank Indonesia yang 2,5%. Kita monitor kemarin posisi Februari inflasi di dalam negeri itu
masih tinggi di atas target tadi, yaitu 2,75%. Paralel on that kebetulan kalau nggak salah awal bulan ini ya, itu ada penyesuaian harga bahan bakar minyak sesuai dengan harga keekonomian di pasar internasional yang itu diterapkan oleh beberapa penjual non Pertamina. Kita tahu untuk yang produksi dari Pertamina memang ditahan, tidak dinaikkan karena ya situasi kondisi domestiknya mungkin relatif kurang kondusif kalau Pertamina harus menaikkan harga BBM, apakah itu yang subsidi maupun yang non subsidi. Jadi itu gambaran ringkasnya Mas Pras yang membuat BI tetap mempertahankan level BI rate di 6%. Baik, berarti dominasi faktor global, kemudian juga ada dari dalam negeri sendiri. Lantas bagaimana dengan level BI rate yang tetap 6% ini bagi dunia usaha di Indonesia, khususnya mungkin sektor perbankan? Apakah penyaluran kredit juga akan tetap stagnankah atau Anda melihat bahwa peluang ini sudah diantisipasi atau sudah disiapkan begitu oleh para pelaku ekonomi di Indonesia? Nah, dugaan saya karena kita selalu menyampaikan outlook mengenai inflasi, kemudian outlook mengenai suku bunga kebijakan, tentunya teman-teman pengusaha dan juga teman-teman perbankan sudah istilahnya itu sudah memfaktor in atau memprice in ya pandangan-pandangan kami ini. Sehingga kalau posisi BI rate tetap 6% dalam 6 bulan terakhir ini, tentu ini sudah masuk di dalam kalkulasi perencanaan bisnis baik itu di sektor real maupun di sektor perbankan. Spesifik untuk sektor perbankan tentu boleh jadi mereka sudah memasukkan posisi BI rate ini di dalam rencana bisnis bank mereka. Akan tetapi sekiranya nanti di semester kedua barangkali ada peluang untuk BI rate mungkin turun entah 1 kali atau 2 kali seperti yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Bank Indonesia kemarin bahwa kemungkinan The Fed akan mulai melandaikan suku bunga acuan di sana itu di semester kedua, boleh jadi ini menjadi salah satu referensi bagi Bank Indonesia juga untuk mulai menurunkan suku bunga. Tetapi tidak dalam jangka pendek ini Mas Pras. Maka saya meyakini teman-teman perbankan, teman-teman pengusaha itu sudah sangat friendly dengan posisi BI rate yang 6%. Dan mereka juga sudah sangat makfum bahwa situasi higher for longer ini memang mereka harus hadapi dengan dengan logis gitu loh. Memang kondisinya seperti itu. Nah, untuk penyaluran kreditnya seperti apa begitu? Karena kan kita tahu target double digit begitu untuk penyalurannya juga apakah bisa tetap terjaga dengan suku bunga acuan 6%? Kalau merefer kepada prestasi atau performance sepanjang 2023 yang lalu, di mana pertumbuhan DPK more or less kalau nggak salah 4% ya, karena memang di akhir Desember yang lalu itu ada anomali menjelang pemilihan umum. Tetapi kalau kita lihat dari pertumbuhan kredit, mampu tumbuh double digit. Seingat saya angka year on year-nya itu tahun lalu 10,38%. Padahal kita tahu itu di Oktober sampai Desember itu suku bunga acuan Bank Indonesia itu masih ditahan di 6%. Itu memberikan sinyalemen kuat bahwa pelaku perbankan maupun pelaku sektor real sudah bisa menerima kondisi bahwa suku bunga acuan BI rate itu memang harus berada pada level yang tinggi. Karena apa? Karena itu diprioritaskan untuk mendukung stabilitas. Ya, makanya saya selalu memberikan sekuen bahwa tone atau stance sekarang ini adalah stability over growth. Ya, pertama adalah bagaimana menjaga agar fluktuasi daripada nilai tukar rupiah kita tidak terlalu jomplang, tidak terlalu bergoyang. Yang kedua, bagaimana outlook atau ekspektasi inflasi ke depan bisa diarahkan ke level sasaran yaitu 2,5% plus minus 1. Nah, maka salah satu instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia dari jalur suku bunga yaitu tetap mempertahankan BI rate di level 6%. Nah, Pak Rian, kalau dilihat dari sektor lain yang mungkin cukup sensitif kalau bicara mengenai suku bunga, pinjaman ataupun kredit yang mungkin terkait dengan produk yang mereka jual seperti otomotif, properti, ini bagaimana? Apakah lagi-lagi begitu akan ada tahanan dari masyarakat begitu yang ingin melakukan belanja di luar kebutuhan primer mereka?
Betul, saya setuju Mas Pras bahwa ada sektor ekonomi atau lapangan usaha yang sensitif ya terhadap perubahan suku bunga. Ya. Salah satunya adalah sektor konstruksi, termasuk properti, real estate, kemudian sektor-sektor yang terkait dengan consumer good ya, consumer good, termasuk juga untuk sektor otomotif. Nah, oleh karena itu kebijakan moneter yang diemban oleh Bank Indonesia itu dalam konteks outlook kebijakannya masih cenderung hawkish atau ketat, maka harus dibalans oleh kebijakan-kebijakan di sisi non moneter. Ambil contoh misalnya begini, untuk mengimbangi kebijakan moneter yang masih dalam stand yang ketat, maka harus diimbangi dengan kebijakan non moneter, yaitu melalui jalur fiskal. Artinya apa? Mungkin dari sisi pemerintah selaku otoritas fiskal ya, bagaimana mereka bisa memainkan instrumen fiskal melalui perpajakan misalnya untuk memberikan semacam stimulus atau insentif sehingga dorongan atau demand untuk sektor properti, sektor real estate maupun otomotif tidak turun. Karena apa? Ketika suku bunga tetap stagnan, maka harus diberi imbangan ya atau balancing dari sisi non moneter, yaitu dari sisi fiskal. Oleh karena itu mungkin menurut saya barangkali bisa diotak-atik dari sisi fiskal, apakah perlu pemberian semacam insentif pajak, apakah misalnya pajaknya bisa ditangguhkan dan sebagainya. Mungkin ini memperpanjang stimulus fiskal waktu kita mengalami periode pandemi COVID-19 yang lalu, Mas Pras. Di mana misalnya ya, down payment untuk KPR, untuk otomotif atau kendaraan bermotor mungkin dipatok 0% misalnya, dan seterusnya. Menurut saya banyak ruang-ruang kebijakan yang sifatnya stimulus yang bisa dimainkan oleh pemerintah melalui jalur fiskal. Baik, nanti kita akan cermati sejauh mana pergerakan inflasi yang memang menjadi concern dari tugasnya Bank Indonesia dan juga pergerakan nilai tukar rupiah di segmen berikutnya, Pak Rian. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami pemirsa, dan berikut ini kami sampaikan data terkait dengan pergerakan dari BI Rate. Dan seperti Anda saksikan dalam beberapa bulan terakhir Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan tetap di level 6% dari Oktober tepatnya begitu, setelah tanggal 21 sebelumnya masih bertahan di 5,75%, dan kita lihat sampai dengan tanggal kemarin masih bertahan di 6%. Berikutnya kita akan lihat dari pergerakan inflasi. Seperti yang bisa Anda saksikan pergerakannya ini secara bulanan dan tahunan untuk inflasi, di mana per Februari 2024 inflasi secara bulanan 0,37%, sementara tahunannya 1,8% di bulan Februari, dan kecenderungannya ya turun begitu ya, baik secara tahunan kita lihat dari 261, 257 ke 1,8. Bagaimana dengan pergerakan nilai tukar rupiah yang menjadi concern juga dari Bank Sentral? Ya, pergerakannya dari 5 Maret sampai dengan 20 Maret 2024. Ya, masih bertengger di 15 ribuan begitu, tepatnya posisi kemarin di 15.727 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Rian Kerianto. Pak Rian, kita akan cermati lagi dari sisi pergerakan tadi, memang BI Rate masih terus ditahan dalam 6 bulan terakhir 6%. Kemudian pergerakan dari inflasinya ini bagaimana? Apakah memang tadi stance kebijakan dari BI kan untuk kaitannya dengan inflasi, kemudian juga nilai tukar rupiah. Untuk inflasinya sendiri bagaimana? Apakah kecenderungan turun ini akhirnya menjadi concern tersendiri begitu Pak yang harus diperhatikan? Silakan. Untuk inflasi saya kira harus menjadi perhatian yang serius, Mas Pras, karena ada dua kondisi yang harus diantisipasi. Pertama, bahwa kenaikan harga BBM awal Maret lalu, yang tadi di picture atau di grafik tadi belum tercapture ya, karena di situ posisi Februari. Betul. Maka dugaan saya kalau kita menggunakan tanggal 29 Februari, inflasi harga konsumen itu sudah 2,75%, berarti di atas jangkar BI yang 2,5%. Yang kedua, kita juga harus cermati kenaikan secara persisten dari kelompok harga beras nih. Ya, saya kira
kenaikan harga beras yang extraordinary ini menjadi tema ekonomi berat ya untuk negara kita, untuk Indonesia saat ini, karena kenaikannya itu luar biasa. Katakanlah harga beras premium per kilogram yang setahu saya dulu cuma 13.000 per kilo, sekarang sudah bergerak naik 16.000, 17.000. Betul. Tentu ini kan kenaikannya eksponensial. Yes. Dan kita tahu bahwa kenaikan dari sektor pangan ini sangat sensitif atau sangat rentan bagi pembentukan inflasi. Makanya kalau kita lihat, mungkin 60% dari total pembentukan inflasi kita selama ini di tahun 2024 ini itu dikontribusi oleh harga beras, Mas Faras, atau sektor pangan. Ya. Yang kedua juga di situ ada namanya kelompok makanan dan minuman plus tembakau. Yaitu penyumbang inflasi yang paling besar. Nah, saya kira kenapa ini terjadi? Karena memang kita ketahui di lapangan bahwa dari sisi sisi suplainya ada gangguan, ada kendala. Entah karena efek dari La Nina atau El Nino, entah karena kebutuhan importasi beras dari luar negeri juga semakin limited atau terbatas, sehingga ketersediaan beras di dalam negeri mengalami pengurangan, pengurangan. Sementara permintaannya cenderung meningkat. Nah, karena makan nasi berbahan baku beras itu adalah makanan pokok bagi kita masyarakat Indonesia. Dan tentu ini harus diwaspadai menjelang Lebaran Idul Fitri nanti, tentu permintaan kelompok pangan ini akan semakin meningkat, sehingga dari sisi persediaan atau sisi stok itu harus betul-betul bisa dijaga dengan baik. Nah, ini di sini saya kira peran kunci dari tim pengendali inflasi baik di tingkat pusat atau daerah harus digerakkan lebih giat lagi, Mas Pras, agar ekspektasi inflasi ke depan jangan sampai melampaui katakanlah angka 3%. Ya, patokan angka 3% itu adalah untuk tahun lalu. Untuk tahun ini kita turun, yaitu angka acuannya adalah ke 2,5%. Oke. Nah, itu dia. Bagaimana dengan pergerakan dari nilai tukar rupiahnya sendiri? Apakah perlu ada strategi khusus nantinya bauran kebijakan antara moneter dan fiskal? Tahan dulu jawabannya, Pak Rian. Kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Gerianto, ekonom senior dan juga asosiat fakulti LPPI. Pak Rian, ini bicara mengenai strategi, bagaimana kita menjaga tadi bahwa pergerakan inflasi masih sesuai dengan jangkar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sendiri 2,5% plus minus 1, kemudian juga dengan pergerakan nilai tukar rupiah. Nah, kira-kira seperti apa ini bauran kebijakan yang perlu mungkin diintensifkan kah, atau mungkin selama ini sudah berjalan tapi mungkin belum terlalu optimal ini, Pak Rian? Sebetulnya kalau dari sisi monetary policy atau kebijakan moneter itu sudah pada track yang benar. Makanya keputusan BI tetap menahan BI rate di level 6% itu kan untuk salah satu tujuannya untuk menopang agar posisi mata uang rupiah kita terhadap US dollar itu tidak terlalu jatuh. Kita tahu di catatan kita year to date dari sepanjang tahun sampai sekarang ini rupiah kita sudah terdepresiasi kurang lebih 2,3%. Makanya untuk menjaga agar jangan sampai terdepresiasi di masa-masa yang akan datang, BI mempertahankan level BI rate tetap di 6%. Ini dari sisi moneter. Ada satu lagi sebetulnya kebijakan dari sisi non moneter yang ini menjadi mungkin domainnya pemerintah, yaitu bagaimana para eksportir apakah itu eksportir minerba, eksportir manufaktur dan yang lainnya, itu lebih didisiplinkan untuk bisa menempatkan proceed ekspor atau devisa hasil ekspornya di sistem keuangan di dalam negeri. Karena ini akan sangat membantu pertahanan rupiah kita ketika tekanan eksternalnya begitu kuat. Ada risiko geopolitik, ketegangan geopolitik, yang semua itu lalu membuat dolar itu menjadi semacam safe haven atau primadona untuk orang mengkonversi setiap mata uang di negara masing-masing kepada US dollar. Nah, jadi kombinasi antara kebijakan moneter yang sudah on track ini dengan kebijakan non moneter, yaitu misalnya bagaimana memberikan insentif kepada eksportir untuk menempatkan proceed ekspornya di sistem keuangan dalam negeri, saya kira itu harus digerakkan lebih agresif lagi. Tentu harus ada semacam imperatif tindakan imperatif kepada teman-teman eksportir untuk
memiliki kesadaran bahwa penempatan devisa hasil ekspor mereka ke sistem keuangan atau sistem perbankan dalam negeri itu adalah dalam kerangka untuk menjaga agar volatilitas nilai tukar rupiah kita terhadap US dollar tidak terlalu labil gitu, dan itu sangat mengganggu dari sisi perencanaan bisnis, Mas Pras. Oke, tapi menurut Anda efektif tidak sih selama ini DHE tadi begitu diterapkan, dan apakah banyak pelaku usaha yang akhirnya menaati aturan tersebut dengan menyimpannya dalam sistem keuangan ataupun perbankan nasional? Kalau saya amati ya di beberapa pemberitaan gitu ya, memang sebagian daripada eksportir kita merasa keberatan ya untuk menempatkan devisa hasil ekspornya di sistem keuangan domestik, yaitu minimal 3 bulan dengan dalih yaitu untuk sustainability dari operasionalisasi bisnis mereka. Itu bisa kita terima. Oleh karena itu menurut saya harusnya dari pihak otoritas ya, terutama dari pemerintah ya, itu harus memberikan semacam approach yang tepat kepada teman-teman eksportir itu, sehingga teman-teman eksportir itu mau secara sukarela untuk menempatkan sebagian lah, nggak harus semuanya, sebagian daripada prosit ekspornya ke sistem keuangan di dalam negeri. Nah tentu ini nggak boleh istilahnya itu hanya one shot atau hanya satu langkah, Mas Pras. Harus persisten, harus sustain, harus continue, sehingga teman-teman ekspor itu merasa memperoleh perhatian gitu loh dari pemerintah atau dari otoritas. Toh ujung-ujungnya apa yang dikerjakan ini adalah untuk kepentingan kita semua, kepentingan nasional lah, yaitu mata uang rupiah stabil, kemudian tidak terjadi distorsi baik di pasar keuangan kita maupun di sektorial kita. Ya, memang selama ini ada benefit tidak sih yang menguntungkan juga nih kalau pelaku usaha menempatkan dana mereka selama 3 bulan di hold dulu begitu untuk menjaga likuiditas rupiah kita begitu? Tahu saya ada ya semacam insentif sistem, yaitu bahwa imbal hasil yang diberikan untuk penempatan devisa hasil ekspor itu agak sedikit di atas di atas market price gitu. Itu sebagai insentif. Kemudian yang kedua juga teman-teman eksportir yang secara sadar menempatkan prosit ekspornya di sistem perbankan atau sistem keuangan domestik, itu mereka juga dapat semacam luxury atau dapat kemudahan-kemudahan. Sebaliknya bagi eksportir yang mungkin maaf kata kurang disiplin ya di dalam menempatkan devisa hasil ekspornya, mungkin juga akan mendapat semacam peringatan-peringatan ya. Tetapi peringatan-peringatan ini tentunya dalam sekuen untuk mengeduket ya, untuk mensugesti agar teman-teman eksportir mau secara sukarela menempatkan devisa hasil ekspornya di sistem keuangan domestik. Itu dia, untuk memenuhi juga bahwa jangan sampai ada kekosongan dalam artian kebutuhan dolar sehingga menekan pergerakan dari rupiah sendiri begitu ya Pak Rian. Nah, kembali ke BI rate-nya sendiri, lantas bagaimana proyeksi Anda begitu? Apakah level 6% dengan beragam tadi ada tantangan-tantangan yang meski dihadapi dari sisi kebijakan fiskal maupun moneter, 6% akan bertahan sampai pertengahan tahun ini kah atau bagaimana? Jadi saya tetap konsisten, referensi utama dari Bank Indonesia adalah bagaimana outlook atau ekspektasi inflasi ke depan, entah itu 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Ya, tentu dengan mempertimbangkan berbagai dinamika internal sama eksternal. Nah, kemarin menarik salah satu statement dari Pak Peri Warjio ya, Gubernur Bank Indonesia, bahwa beliau mengatakan bahwa kemungkinan penurunan suku bunga di Amerika itu terjadi di semester kedua, semester kedua. Nah, ini saya kira bisa menjadi salah satu indikasi atau indikator bahwa kemungkinan juga pelandaian atau awalan daripada penurunan BI itu mungkin akan terjadi di semester kedua. Nah, di semester kedua itu apakah di kuartal 3, apakah di kuartal 4? Salah satu pijakan kita nanti adalah kita lihat inflasi yang terjadi pada katakanlah bulan Juli atau Agustus, itu satu. Kemudian pada saat yang sama kita juga harus lihat bagaimana statement yang diberikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat yaitu Jerome Powell beserta kolega-koleganya mengenai outlook kebijakan moneter yang akan mereka ambil. Nah, kombinasi antara kondisi inflasi domestik ini dengan outlook kebijakan Bank Sentral ini yang akan menjadi kombinasi referensi bagi Bank Indonesia untuk menetapkan arah suku bunga acuan atau BI rate ke depan. Jadi kalau beliau menyampaikan kemungkinan Fed Fund rate turun di semester kedua, ya tanpa menyebut bulannya, ya kita memberikan semacam indikasi, berarti kemungkinan ada ruang bagi Bank Indonesia
entah 1 kali, entah 2 kali untuk menaikkan suku bunga acuan di semester kedua tahun ini. Baik, itu dia ya tren ataupun mungkin potensi ya dari pergerakan BI rate di tahun 2024 masih ada ruang begitu sambil tetap mencermati dari pergerakan suku bunga ataupun kebijakan dari Bank Sentral Amerika Serikat. Pak Rian, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali Oke, dan sampai makasih berjumpa lagi Mas Pak. Pras.